Assalamualaikum Nyi Ratu. Waalaikumsalam. Bisa sedikit Nyi Ratu menjelaskan perjalanan spiritual Nyi Ratu sewaktu kecil dulu bersama almarhum Bapak? Oh, bisa Mbak. Saya itu jadi paranormal itu memang dari turunan dari bapak saya. Dulu masih kecil itu umur 5 tahun itu Mbak. Saya itu sudah diajari Mbak. Pokoknya itu saya itu gatean tuh loh, gampang bisa. Kalau bapakku kemana itu saya ikutin. Terus habis itu masa kecilku umur 5 tahun tuh indigo, saya ingat saya Mbak. Saya itu lihat-lihat barang halus itu tahu saya. Terus seingat saya itu bapak saya itu saya diajak ke sawah ya, naik sepeda unta itu loh Mbak. Nggak tahu kalau sekarang sepeda apa Ya, itu. zaman dulu ya. Terus saya itu ditaruh depan itu Mbak, kursi kecil itu, terus kakiku diikat Mbak. Terus habis itu kan lewat kuburan Mbak. Nah di perempat kuburan itu kok ada anak kecil itu 3 Mbak, jajar-jajar gandengan itu. Terus bapakku itu tak omongin, Pak, ada arek-arek cilik liwat apa? Kayak tuyul kuwi. Enggak enek wong, enggak ada apa-apa, kata bapakku Mbak. Pak aja ditabrak, saya bilang gitu toh. Ternyata sama bapakku ditabrak Mbak, tadinya tiba kabeh. Terus lah baru terus bapakku percayanya itu, oh berarti anakku itu bisa lihat gaib gitu kan. Terus aku ditanya, kamu tadi lihat apa Nduk? Ya lihat anak kecil itu nyabrang ke kuburan sana Pak, gandeng-gandengan. Sampai tak omong itu nggak percaya kalau ada tuyul lewat. Ya terus sampai tabrak aja ya jatuh. Jadi jatuh dua-duanya nggih. Semuanya jatuh, bapakku ya jatuh, aku ya jatuh neng kalenan Mbak, habis ke sawah itu. Oh iya. Saya ingat itu masa kecil saya. Oh, nggih. Jadi dari situ bapaknya jenengan tuh mulai percaya bahwa anaknya tuh sudah bisa melihat nih sejak umur 5 tahun itu. Terus habis itu saya ditanya nomor Mbak sama orang yang nolongin saya. Dok, nomornya piro Dok? Nomor apa itu Pak? Nomor SDSB katanya. Wes Pak, aja tekon aneh-aneh, aku ora ngerti. Nomornya deloken ya sesuk gambare tekek. Tiba-tiba dilihat tenani gambar tekek. Iya, dapat sungguhan orangnya. Terus ini nih, apakah selama menjadi tabib dan paranormal selama ini apa jenengan itu mempunyai seorang guru spiritual sendiri atau bagaimana? Enggak ada Mbak. Saya itu memang sudah turunan sejak kecil. Saya sudah diajari bapak saya. Sejak kecil itu saya disuruh nulis itu Mbak. Tulisan iki Nduk, disuruh ngapalne. Apa itu Pak? Wis toh. Iki sesoki besok mbeni nek wis umur 35 iki dadi paranormal. Wis awakmu saiki ya wis iso nambani wong gitu kata bapakku. Masuk Pak? Iya, kowe iki wis iso nambani wong saiki. Kayak mbok deke tambah nono gitu Mbak. Terus waktu itu tuh masih kecil tuh ada orang tua berobat ke tempat bapak saya itu, batuke gedene sakmene Mbak, bunder itu. Besar Mbak. Terus iku mbok dimu tambah nono. Ya aku ya enggak iso to Pak. Wis to. Donga saya kena ngowahi pake kuwi onekno katanya. Mantranya itu namanya untuk tolak sihir, tolak santet gitu kata. Tapi saya hafal Mbak. Kalau nggak salah kelas 1 gitu. Terus itu katanya itu kayaknya itu gini mau merah kayak tomat itu Mbak, sak tomat besarnya itu. Sudah ke rumah sakit itu dioperasi, Mbok D itu nggak tahu Mbok D siapa. Aku suruh ngobatin sama bapakku Mbak. Terus piye Pak lek ngobati? Wis to. Tambah nono karo donga nono sing lek marai pake katanya gitu. Wis saiki siapa bawang merah sama garam sama minyak goreng kelapa itu Mbak, yang masih baru itu. Terus tak nyet mau maghrib itu Mbak. Wis tambah nono sai-sai samu kata bapak saya Mbak.
Terus habis itu tak doain, tak tambani tenan mbak, tak usap-usapen. Nggih. Meletus mbak. Itu meledos itu darahnya itu banyak banget. Iya bener itu. Bener nggih. Mm-mm. Habis itu ya saya takut mbak, uang meletus, terus meledos lah. Nggih. Habis itu ya wes biarin itu, terus baunya itu buanger mbak, kayak endok yang Nggih, nggih. busuk itu loh. Terus banyak, saya masih ingat, masih kecil mbak. Terus habis itu sama bapak saya diusap gitu, ya wes tak ilakne. Habis itu sama bapak saya itu dibersihin mbak, bekasnya itu nggak ada loh mbak, bekas yang meletus itu tadi nggak ada, halus seperti kayak nggak bener ini. Loh, kok bisa gitu, saya tuh heran mbak, loh tadi meletus kok bekasnya itu nggak ada mbak. Saya sendiri juga nggak tahu, sama bapak saya itu dibersihin mbak sama kapak, kok dibersihin, terus itu tadi dibersihin sama apa terus dibuang sama bapak, baunya itu nggak enak banget. Terus sembuh mbak. Berarti ini memang sudah dari turunan dari bapak nggih. Memang sudah dari turunan mbak. Dari Bapakku sudah ngomong gini, besok itu titisan saya itu ke kamu sama masmu. Oh, Saya bilang gini, aku nggak mau pak jadi paranoid, jangan bilang nggak mau, kalau waktunya jadi ya jadi, katanya bapak saya gitu, pasti nurun ke kamu gitu, katai bapak saya itu gitu mbak. Ternyata kok iya tuh mbak. nggih, bener nggih terjadi ya. Terus ini nih mau tanya, selama perjalanan Nyi Ratu ini loh sebagai tabib dan paranormal itu melewati ritual-ritual kira-kira di mana saja yang tempat-tempat pernah Nyi Ratu kunjungi? Itu saya sudah kemana-mana mbak. Itu karena bapak saya dulu itu pernah bilang, Dok, kamu besok kalau sudah mengobati pasien 3 orang sudah sembuh ya, kamu harus ke Alas Purwo. Gitu. Ngapain pak ke Alas Purwo? Ya kamu harus ngasah ilmu, seandainya saya sudah meninggal kamu harus ke Alas Purwo sendiri gitu katanya. Tunggu ya kalau kamu sudah umur 35 ke atas. Nah ternyata iya mbak, saya ngobati 3 orang, tuh orang sudah kritis semua. Ya alhamdulillah itu sembuh mbak. Akhirnya terus aku ke Alas Purwo itu mbak. Terus saya yang mandi, nggak tahu pokoknya sumber itu di gua istana itu di depannya ada sumber besar mbak. Nggak tahu katanya orang-orang itu sumber Solo. Namanya. Saya mandi di situ mbak. Dulu itu masih umur saya masih muda dulu itu. Jadi melakukan ritual di sana juga pernah nih di Alas Purwo nih. Saya tuh pernah kemana-mana ke Alas Purwo, terus ke Gerajakan, terus di mana itu ya pokoknya tempat yang angker-angker itu, terus di tepi-tepi apa itu ya sungai, terus habis itu di Rowo Biru, di Rowo Bayu, terus di Mbah Kopek. Itu melakukannya spiritualnya sendiri atau bagaimana? Terus di itu sama pasien, terus di Antobogo itu. Pasien saya kadang-kadang saya ajak sama mandikan di sana biar sembuh. Berarti itu termasuk ritual yang Nyi Ratu lakukan gitu sebelum mengobati pasien atau bagaimana? Ya itu kadang-kadang ya sudah mengobati itu kadang-kadang minta di melukat namanya, minta mandi di sumber-sumber itu. Kadang-kadang pasien saya sendiri yang minta di Mbah Kopek, minta di Alas Purwo gitu, katanya di Antobogo gitu. Kadang-kadang orang jauh mbak, orang Bali itu kadang minta diantar gitu. Saya suguh di sana gitu, biar nggak ada apa-apa. Terus ini nih kalau mamanya ada pasien yang dari luar kota atau luar Jawa, itu bagaimana kalau berobat di Nyi Ratu tuh harus nginep atau bagaimana nih? Kalau orang jauh itu mbak bisa nginep mbak. Gitu. Tergantung orangnya mau nginep monggo. Juga saya kasih makan, kasih kamar kok. Di sini saya tuh orangnya nggak bisa. Ini termasuk saya nggih, karena saya juga pasien Nyi Ratu dari luar kota, dari Surabaya. Mbaknya sendiri kan pasien saya kan bisa merasakan ya gimana saya rawat di sini gitu kan. Dari beberapa hari yang lalu nggih. Matur nuwun nggih Nyi atas waktunya
kesediaannya untuk Nggih, matur bincang-bincang. nuwun Nggih, nggih. nggih. Mugi-mugi Mbak nggih cepet waras Nggih, nggih. mugi-mugi sehat semuanya. Nggih. Makasih Nyi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.